Al-Maidah ayat 48, Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga memerintahkan beliau menyampaikan kepada umatnya agar manusia senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan yang telah diajarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasulnya melalui malaikat Jibril. Kemudian, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Dan juga apa yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasulnya melalui malaikat Jibril guna untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan kitab-kitab Allah adalah lembaran-lembaran. Kemudian, apa saja sih kitab-kitab yang wajib kita imani? Yang pertama ada kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebelum abad ke-12 sebelum Masehi. Yang kedua, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Yang ketiga, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad permulaan Masehi. Yang terakhir, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah dan juga di kota Madinah. Kita sudah membahas kitab-kitab Allah. Yuk kita bahas lebih dalam lagi sebagai berikut. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kaum Yahudi. Kitab Zabur berisi tentang nasihat, puji-pujian kepada Allah, hikmah, zikir, doa, dan seruan Allah agar orang-orang Yahudi menaati syariat yang telah diajarkan. Selanjutnya ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel atau kaum Yahudi agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Adapun 10 perintah atau the Ten Commandments dalam kitab Taurat sebagai berikut. Yang pertama perintah yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah menghormati kedua orang tua. Yang ketiga, perintah mensucikan hari Sabtu. Kemudian larangan menyembah patung atau berhala. Kemudian larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Larangan membunuh manusia. Larangan berbuat zina. Larangan mencuri. Larangan menjadi saksi palsu. Yang terakhir, larangan mengambil istri orang lain atau larangan mengambil hak orang lain. Yang ketiga ada kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman bagi Bani Israel. Ajaran di dalam kitab Injil yaitu untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Al-Quran juga sebagai penyempurnaan dan pembenaran kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah untuk menjadikan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia dan untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan manusia sepanjang zaman. Secara umum, pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran antara lain ada akidah atau keyakinan, ada akhlak atau budi pekerti, ada ibadah,
Dan yang terakhir ada muamalah. Nah, selain keempat kitab tadi, Allah juga menurunkan wahyu berupa suhuf-suhuf. Lalu, suhuf itu apa sih? Suhuf adalah lembaran firman Allah, tapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 18-19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha jala fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar ada dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Quran surat Al-A'la ayat 18-19. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi yang menerima suhuf antara lain, yang pertama ada Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Yang kedua ada Nabi Syed alaihissalam yang menerima 50 suhuf. Yang ketiga ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang menerima 10 suhuf. Kemudian ada Nabi Idris alaihissalam yang menerima 30 suhuf. Yang terakhir ada Nabi Musa alaihissalam yang menerima 10 suhuf dan juga menerima kitab Taurat. Untuk mempermudah kalian mempelajari materinya, Ibu mempunyai sebuah lagu. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Nah, mudah bukan untuk mengingat pelajarannya? Silakan dihafal ya. Sudah mengerti kan? Ada pertanyaan tidak ya? Kalau ada pertanyaan silakan di komen ya, atau wapri di WA Ibu. Ibu tunggu ya komen terbaik kalian. Oke? Apabila video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share ke media sosial kalian agar kalian juga bisa mendapatkan pahala, agar semua orang bisa belajar iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu kembali minggu depan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bye-bye.